Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Cerita misteri kali ini bercerita tentang seorang ojek online yang mendapatkan penumpang seorang gadis. Namun ketika ditanya, jawabnya hanya iya mas, enggak mas, iya mas, enggak mas. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Pengalaman mistis ojol, dapat penumpang ternyata sudah meninggal. Aku mau berbagi pengalaman lagi nih. Waktu itu aku habis nganter penumpang dan memang sengaja aku lewat kawasan MM200. Berharap dapat orderan penumpang lah ya. Karena waktu itu kurang dari jam 1 malam dan bener aja dapatlah tuh penumpang. Pas aku lihat ternyata cewek nih yang order di salah satu PT di kawasan itu. Nah, anehnya pas aku jemput, dia nunggu di tempat yang agak gelap dan bukan di pintu masuk PT itu. Padahal di dekat pintu masuk itu ada tukang kopi yang naik motor. Kan biasanya pada mangkal tuh di depan PT. Mbak, kenapa nggak nunggu deket tukang kopi aja mbak? Tanyaku. Enggak mas, jawabnya pelan. Di sini perasaanku tiba-tiba nggak enak. Soalnya mukanya tuh pucat. Aku nggak mikir macem-macem sih. Ya mungkin karena agak gelap, jadi kelihatan kulitnya pucat. Mau pakai helm nggak mbak? Tanyaku. Enggak mas, deket kok. Oh, ya udah deh mbak. Hayu naik mbak. Dia diem tapi langsung naik. Dia udah naik tapi kok nggak ngerasa kalau dia naik. Pikirku dalam hati. Di sini aku masih masa bodoh nih. Di jalan tuh dia kalau aku tanya juga jawabnya cuma iya mas, enggak mas. Oke, aku langsung diem, nggak banyak omong lagi. Sampailah aku di rumahnya. Rumahnya tuh masih di dalam kampung itu. Sepi banget tuh kampung. Gak ada batang hidung yang kelihatan di sini. Tunggu ya mas, katanya. Iya mbak, saya tunggu. Sempet agak kaget aku dibuatnya, karena motor baru banget berhenti. Tahu-tahu dia udah ada di samping. Dia jalan tuh ke pintu gerbang rumahnya. Aku langsung buka HP. Ternyata ada satu panggilan tak terjawab dari temanku. Aku telepon balik lah temanku itu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapa lu telepon gua? Gua lagi di jalan tadi ngantar penumpang. Kan tadi juga gua lihat lu baru balik, kataku. Iya, tadi gue lihat lo lewat. Jadi PT temanku ini nggak terlalu jauh dari PT penumpangku yang aku jemput tadi. Oh ya, aku sedikit cerita nih tentang temanku. Dia ini cewek dan dia ini anak indigo. Aku kenal sama temanku ini karena aku sering banget dapat orderan dia. Dia sering jadi penumpangku. Kalau dia nggak dijemput cowoknya, namanya Tio. Jadi aku sering main bareng sama dia, sama cowoknya juga. Double dadah dulu mah. Hehe. Lo mau tahu nggak penumpang lo itu siapa? Katanya. Ya penumpang gua cewek lah. Emang mata lu buta apa tadi? Kagak lihat? Kataku bercanda. Iya, gue juga tahu cewek. Maksud gue, lo tahu nggak kalau dia bukan manusia? Elah, jangan yang kagak-kagak aja lu ngomongnya ah, kambing. Lah, emang lo nggak ngerasain tadi pas jemput dia? Lo kan bisa ngerasain, walaupun nggak bisa lihat kan? Ya, gue ngerasain sih. Tiba-tiba nggak enak perasaan gue. Mukanya juga pucat. Tapi mungkin ya karena gelap kali, gue mikirnya gitu. Dasar bek. Cowok emang nggak pernah peka. Hit, gila. Jadi ngomel ke gue sih lo. Lo tadi di jalan ngomong nggak sama penumpang lo? Ya ngomong sih, cuma dijawab iya mas, enggak mas. Kadang juga kagak dijawab, berasa kayak boncengan sama mantan. Kagak niat ngomongnya. Tadi Rio juga lihat loh. Cuma kata dia, lo itu sendiri, nggak bawa penumpang.
Makanya pas sampai rumah, gue langsung telepon lo. Gue cuma mau tahu lo nyadar apa enggak. Nggak taunya nggak nyadar. Dasar bek. Ya udahlah, nanti juga lo tahu sendiri, kata temanku sambil tutup teleponnya. Hedah nih orang, ngapa sih ngomel mulu? Kagak sama cowoknya, kagak sama gua, ngomel terus. Dasar kambing darah tinggian, kataku kesel. Dia ini emang orangnya cerewet dan suka ngomel, tapi cuma sama yang benar-benar deket sama dia. Kalau temen yang gak terlalu dekat atau yang belum terlalu kenal mah, kalem banget ini orang. Malah katanya di PT, dia gak terlalu deket sama teman-teman PT-nya. Sedih ya, hehe. Ngomong-ngomong, ini orang yang masuk lama bener dah. Tapi tadi gue gak denger dia buka gerbang. Apa karena tadi gue lagi teleponan kali ya? Jadinya gak dengar kalau dia buka gerbang. Kataku ngomong sendiri sambil mikir. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang negor aku. Mungkin bapak ini dari pos ronda, entahlah. Mas, nyari siapa ya? Kata bapak itu dari belakangku. Astagfirullah, ya Allah. Kaget saya pak, sambil ngelus dada. Ini pak, saya lagi nungguin cewek yang tadi ngojek sama saya. Tadi dia bilang tunggu sebentar, tapi nggak taunya sampai sekarang belum keluar lagi pak. Kataku lagi pada bapak itu. Yang namanya NF ya mas? Iya pak, betul itu namanya. Oh, mari mas masuk dulu. Ada yang mau saya ceritain tentang anak saya, kata bapak itu. Mukanya berubah jadi tegang, jadi aku ngobrol sama bapak itu di teras. Bapak mau cerita apa ya? Kayaknya bapak mau cerita serius, kata aku penasaran. Jadi gini, mas itu tukang ojek yang kesekian kalinya ditumpangin sama anak saya. Maksudnya gimana tuh pak? Kan namanya tukang ojek, ya ditumpangin lah pak. Maksudnya ditumpangin sama arwah anak saya mas. Anak saya sudah lama meninggal kelindes kontainer. Sambil mau nangis bapaknya. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Ternyata bener aja kata temanku. Pantes aja mukanya pucat banget tadi. Masnya nggak takut ya? Kalau tukang ojek yang lain mah udah pada kabur kali mas. Pas tahu kalau anak saya sudah meninggal. Enggak kok pak. Mungkin anak bapak kangen sama keluarganya. Makanya minta dianterin pak. Meninggalnya pas depan PT itu ya pak? Kataku lagi. Iya mas, depan PT itu. Makanya setiap tukang ojek pasti dia minta dijemput di situ. Ya udah deh pak. Jadi saya udah tahu ceritanya. Pantas tadi nggak keluar-keluar mbaknya. Iya mas, maaf ya. Ini mas, buat pengganti uang bensin. Nggak usah pak, makasih. Saya ikhlas kok pak, nganterin almarhumah anak bapak. Nggak apa-apa mas, saya juga ikhlas ngasih uang ke masnya. Tolong ambil ya mas. Soalnya kebanyakan yang ojekin anak saya pada kabur. Belum sempat saya kasih uang mas. Sambil disodorin uang 100 ribuan. Tapi argonya cuma 23 ribu pak. Lebihnya kebanyakan ini. Saya nggak mau terima deh pak, kalau lebihnya banyak kayak gini. Nggak apa-apa mas, saya ikhlas beneran. Itu buat masnya. Tolong ambil ya mas, kata bapak itu sambil terus nyuruh aku nerima uangnya. Ya udah, gini deh pak. Kalau bapak emang mau ngasih lebih, kasih saya 50 ribu aja pak. Kalau ini benar-benar kebanyakan sisanya pak. Nggak apa-apa mas, itu rezeki masnya. Tolong diterima ya mas, kata bapaknya memohon. Ya udah deh pak kalau gitu, saya ambil ya pak, kataku sambil buang nafas. Iya mas, nggak apa-apa, sambil senyum bapaknya. Kalau gitu saya pamit pulang ya pak. Assalamualaikum, kataku pamit. Waalaikumsalam. Nah, pas aku mau pulang, baru mau keluar gerbang. Terima kasih mas. Aku lihat mbaknya tuh ada di ayunan yang bangkunya 2, tapi berhadapan gitu.
yang letaknya di pojok rumah itu. Mbaknya senyum ke aku sambil melambaikan tangan. Aku cuma balas senyum doang. Aku yakin orang lain yang gak biasa lihat begituan, kalau lihat mbaknya kayak gitu, dijamin pasti bakal lari. Bayangin aja deh, lihat ayunannya goyang terus, ada yang duduk rambutnya panjang, kulitnya pucat. Bayangin aja dulu ya. Hahaha. Sebelum pulang aku mampir dulu ke warung untuk tukar uang yang tadi dikasih bapak itu. Jadi pecahan 50 ribuan dua, sambil istirahat minum dan ngerokok. Pas adzan subuh aku sholat, habis sholat uang yang tadi aku tukerin 50 ribu buat dimasukin kotak amal masjid, 50 ribu lagi buat aku masukin kantong. Alhamdulillah tentram banget hidup rasanya. Jadi segitu aja cerita pengalamanku. Ada yang pernah ngalamin hal yang sama nggak? Kalau ada, berarti kita satu server. Hehehe. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.